Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Muhammad Adit Firmansyah. Saya Musdalifah. Saya Cornelia. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang masuknya Islam ke kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama kali menjelaskan masuknya Islam ke Nusantara dan membentuk kerajaan Islam pertama di Nusantara yaitu Samudra Pasai adalah teori Gujarat. Gujarat sendiri adalah salah satu daerah atau wilayah yang letaknya ada di India bagian barat. Gujarat juga letaknya dekat dengan Laut Arab, sehingga teori ini dinamakan teori Gujarat karena dipercaya bahwa para pedagang dari Gujaratlah yang membawa masuk kebudayaan agama Islam ke Samudra Pasai. Teori ini pertama kali dicetuskan atau ditemukan oleh seorang sarjana dari Universitas Leiden, Belanda, Prinapel. Prinapel berkata bahwa pada awal Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi, masyarakat Arab asli itu suka bertempat tinggal atau menetap di Gujarat. Tetapi bukan para masyarakat Arab inilah yang menyebarkan agama ke Samudra Pasai, melainkan para pedagang dari Gujaratlah yang melakukannya dengan cara berlayar melalui Selat Malaka. Teori ini berkata bahwa Islam mengalami perkembangan yang masif di Samudra Pasai pada abad ke-13 Masehi, yaitu dengan melalui kontak para pedagang Gujarat dengan kerajaan Samudra Pasai yang pada saat itu menguasai Selat Malaka. Teori ini diperkuat dengan adanya penemuan batu nisan Sultan pertama Samudra Pasai, Malik As-Saleh pada tahun 1257 dan batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang memiliki kesamaan corak dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Tetapi teori ini memiliki dua kelemahan. Kelemahan pertama adalah pada saat Samudra Pasai mengalami proses Islamisasi, masyarakat Samudra Pasai itu menganut mazhab Syafi'i, sedangkan masyarakat Gujarat menganut mazhab Hanafi. Dan kelemahan kedua itu adalah teori ini ditentang oleh G.M. Morrison, seorang jurnalis asal Australia, yang berkata bahwa belum tentu Islam itu didatangkan dari Gujarat hanya karena memiliki kesamaan corak pada batu nisannya. Karena pada awal abad 12 Masehi, masyarakat Gujarat itu masih menganut agama Hindu. Teori Persia. Menurut teori Persia, agama Islam masuk ke Indonesia pada rentang waktu abad ke-7 hingga ke-13. Adapun yang membawa Islam adalah para pedagang dari Persia. Teori ini didukung oleh sejarawan seperti Profesor Husum Jajadiningrat dan Profesor Umar Amir Hussein. Kelebihan teori ini adalah adanya persamaan batu nisan yang ada di makam Malik Al-Salih tahun 1297 Masehi di Pasai dengan makam Maulana Malik Ibrahim 1419 Masehi di Gresik yang dipesan dari Gujarat. Meski memiliki beberapa kelebihan, namun ada sebagian ahli yang masih meragukan bukti-bukti terkait masuknya Islam dari Persia. Hal ini karena bukti-bukti yang ada dirasa kurang kuat. Persia bukanlah wilayah pusat agama Islam. Terlebih, pedagang yang berasal dari Persia jumlahnya tidak seberapa. Pedagang Persia yang bertransaksi di Indonesia saat itu masih kalah jumlahnya dengan pedagang Arab, Cina, dan India. Apalagi apabila dikatakan bahwa Islam masuk pada abad ke-7, maka kekuasaan Islam di Timur Tengah masih dalam genggaman Khalifah Umayyah yang berada di Damaskus, Baghdad, Mekah, dan Madinah. Sehingga tidak memungkinkan bagi ulama Persia untuk menyokong penyebaran Islam secara besar ke Nusantara. Teori Arab atau teori Mekah menyatakan bahwa proses masuknya Islam di Indonesia berlangsung pada abad ke-7 Masehi. Islam dibawa oleh para musafir Arab dan Mesir yang pada saat itu memiliki semangat untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Adapun bukti mengenai teori Arab di kerajaan Samudra Pasai, yaitu kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, yang dimana pada saat itu pengaruh terbesar mazhab Syafi'i berada di Mesir dan Mekah, sedangkan di Gujarat atau India ialah penganut mazhab Hanafi. Selain itu, adapun penggunaan gelar
Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai, yang dimana penggunaan gelar tersebut hanya lazim ditemui pada budaya Islam di Mesir. Saluran perdagangan adalah tahap paling awal dalam proses Islamisasi yang diperkirakan dimulai pada abad ke-7 Masehi. Pada abad ke-7 Masehi, para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan Timur Tengah telah mulai mengambil peran serta terlibat dalam jalur pelayaran dan perdagangan internasional ke Cina. Jalur pelayaran dan perdagangan internasional ke Cina ini melalui Selat Malaka, yang dimana tidak terlalu jauh dengan pusat kerajaan Samudra Pasai. Menurut Tom Peirce, pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi, jalur pelayaran dan perdagangan nasional melalui Selat Malaka ini telah ramai sejak dahulu, sehingga hal ini sangat menguntungkan bagi kerajaan Samudra Pasai yang menjadi pusat perdagangan karena letak geografisnya yang berada di jalur pelayaran dan perdagangan melalui Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai sendiri selain menjadi pusat perdagangan juga menjadi pusat studi Islam yang ramai akan pengunjung. Kerajaan ini juga menjadi tempat berkumpulnya para pedagang dari Turki, Arab, Persia, Gujarat, Bengali, Melayu, Jawa, Siam, dan Kedah. Kerajaan Samudra Pasai juga memiliki pengaruh dengan pelabuhan-pelabuhan penting yang ada di ujung Sumatera. Contohnya adalah Pelabuhan Perlak. Jalur pendidikan merupakan salah satu jalur yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam di Kerajaan Samudra Pasai. Huruf-huruf Arab yang berasal dari agama Islam diajarkan oleh para pendakwah dan dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk menulis karya mereka menggunakan bahasa Melayu yang disebut juga bahasa Jawi, serta huruf-hurufnya disebut dengan huruf Arab Jawi. Adapun karya yang ditulis dengan menggunakan huruf Arab Jawi yaitu Hikayat Raja Pasai. Sejalan dengan berkembangnya huruf Arab Jawi, terdapat pula ilmu tasawuf, yaitu ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah untuk memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Allah dan memperoleh ridhonya. Adapun buku tasawuf yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu yaitu Durru al-Manzum, karya Maulana Abu Ishaq. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.